Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini kita akan membahas terkait pembahasan dari PPU bersama Kak Archie. Oke, kalau ketemu ada teks, ketemu ada soal, yang pertama kita bahas adalah soalnya dulu. Yang pertama kita baca adalah soalnya dulu. Perumpamaan pada teks di atas ditemukan pada perumpamaan. Apa itu perumpamaan? Perumpamaan adalah makna yang tidak sebenarnya. Oke, jadi maksudnya maknanya tuh bukan sesuai sama katanya. Contohnya, misalnya buah tangan. Oke, buah tangan itu kan apakah benar-benar tangannya berbuah? Itu kan bukan, tapi artinya adalah oleh. Oke, contohnya. Atau misalnya meja hijau. Apakah meja hijau itu tandanya mejanya berwarna hijau? Itu bukan, tapi artinya adalah pengadilan karena suci ya. Jadi warnanya meja hijau. Oke. Nah, sekarang kita harus cari makna yang tidak sebenarnya. Oke, kita lihat. Kita langsung lihat ke pilihannya. A, kalimat 11. Langsung kita cek di kalimat 11. Khususnya mengenai kabel-kabelan, mohon segera untuk disosialisasikan ke masyarakat dan mencari solusi yang tepat dan cepat. Oke, kalimat 11 tidak ada perumpamaan. Semua kalimatnya sesuai. Oke, sekarang kita lihat nomor 9. Saya mengerti permasalahan yang mesti ditangani oleh pemangku kepentingan di kota-kota besar, tak hanya kabel semrawut. Oke, di sini ada perumpamaan ya teman-teman, ternyata ada dua, ada ditangani dan ada pemangku. Oke, apa maksudnya ditangani adalah diselesaikan dengan tangan. Oke, ini kalau makna yang sebenarnya. Tapi maksudnya ditangani adalah teman-teman. Maksudnya adalah diselesaikan. Oke, nggak harus selalu pakai tangan gitu. Kemudian pemangku. Oke, pemangku itu artinya apa? Pemangku itu artinya adalah bukan sedang memangku. Oke, bukan sedang memangku, tapi dia adalah yang menduduki suatu jabatan penting. Oke, ini adalah perumpamaan atau makna yang tidak sebenarnya. Berarti jawaban yang tepat adalah yang B. Kalimat nomor 9. Oke, kemudian nomor 2. Kalimat yang tidak logis pada teks di atas. Oke, ingat kalimat yang tidak logis kita punya syarat-syaratnya. Oke, nomor 1. Kalimat yang tidak logis adalah dia yang tidak punya subjek dan predikat. Oke, paling penting dari semuanya adalah yang pertama kita cek adalah strukturnya dulu. Oke, kemudian nomor 2 baru kita cek maknanya. Apakah maknanya ada yang ambigu atau maknanya double atau ganda gitu, maknanya tuh nggak satu. Kemudian yang ketiga terakhir yaitu dia tidak efektif. Atau kalau artinya tidak efektif tuh berarti dia ada pemborosan kata. Oke, ini juga membuat kalimatnya jadi tidak logis. Oke, kita lihat dari kalimat nomor 1. Kalimat nomor 1. Kabel yang tidak tertata alias semrawut menghiasi. Oke, kabel yang tidak tertata alias semrawut adalah subjek. Menghiasi adalah predikat. Hampir di setiap kota bla 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 yang saya temui adalah keterangan. Oke, aman ya, nggak ada kata-kata yang ambigu. Oke, kita lihat lagi pilihannya. Kalimat nomor 3. Oke, pemandangan ini mengganggu pandangan saya. Pemandangan ini adalah subjek, mengganggu adalah predikat, pandangan saya adalah objek. Oke, nggak ada yang salah dari kalimat nomor 3. Oke, kita lihat lagi yang C itu adalah kalimat nomor 7. Rasanya ingin merapikan semrawutnya kabel dan baliho tadi. Tetapi saya hanya masyarakat biasa yang tidak punya. Oke, rasanya ingin merapikan semrawut baliho yang tadi adalah keterangan, tetapi di sini adalah konjungsi. Saya hanya masyarakat biasa yang tidak punya wewenang atas keindahan di kota besar. Oke, di sini tidak ada kalimat yang aneh ya. Oke, sekarang kalimat nomor 11. Khususnya mengenai kabel-kabelan, mohon
segera untuk disosialisasikan ke masyarakat dan mencari solusi. Khususnya mengenai kabel-kabelan, mohon untuk segera, khususnya mengenai kabel-kabelan. Khususnya mengenai kabel-kabelan ini adalah subjek sebenarnya, cuman harusnya nggak boleh dipisahkan dengan tanda baca. Jadi ini mengenai tanda bacanya aja, tapi bukan terkait logis atau tidak logisnya. Mohon segera untuk disosialisasikan. Segera adalah predikat, untuk bla bla blanya adalah keterangan. Aman ya. Nomor 11. Kita lihat sekarang nomor 12. Permasalahan kabel semrawut sejauh dari yang saya lihat belum. Harusnya permasalahan kabel semrawut sejauh yang saya lihat ini adalah subjek, tapi ada yang aneh di sini dari kata sejauh. Apa maksudnya sejauh? Permasalahan kabel semrawut sejauh dari yang saya lihat. Ini jadi membuat kalimat yang tidak rancu atau yang tidak masuk logika. Kalimat ini jadi tidak masuk logika karena kalimat jauh menurut KBBI itu artinya panjang jarak ya, tidak dekat, banyak sekali perbedaan kekurangan dan belum sesuai atau dia tuh nggak tepat untuk dipakai di kalimat nomor 12. Harusnya kalimat nomor 12 tuh dapat diubah jadi kayak gini aja. Permasalahan kabel semrawut dalam pengamatan saya, jadi nggak perlu ada kata sejauh. Kata sejauhnya kita hapus gitu. Berarti jawabannya adalah yang E. Kemudian nomor 3. Sinonim kata disosialisasikan pada kalimat nomor 11. Kalau ini kita mengacu pada thesaurus. Kalau sinonim itu ada kamus, namanya kamus thesaurus. Artinya adalah diseminasi pemasyarakatan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Kemudian nomor 4. Kalimat 5 dan 6 pada teks di atas perlu ditambahkan konjungsi. Konjungsinya apa nih? Kita lihat di 5 dan 6 ya. Luas hutan di seluruh provinsi yang ada di Kalimantan mencapai sekitar 40,8 juta hektar. Menurut Greenpeace, hutan di Kalimantan hanya tersisa. Jadi ngomongin tentang luas hutan itu ada 40,8 juta. Tapi ternyata sisanya segini. Berarti ini berbanding terbalik. Maka kita harus cari salah satu konjungsi yang memisahkan, konjungsinya itu memisahkan dua klausa. Namanya adalah konjungsi subordinatif. Dia memisahkan dua kalimat gitu, teman-teman. Nah, tapi subordinatif itu ada banyak fungsi-fungsinya gitu. Fungsi yang pertama yang kita pakai itu adalah pertentangan. Misalnya luas hutan di seluruh provinsi di Kalimantan mencapai sekitar 40 juta. Tetapi menurut Greenpeace hanya tersisa berapa? Atau sementara itu menurut Greenpeace gitu. Jadi kita pakainya subordinatif yang pertentangan. Apakah ada pilihannya yang pertentangan subordinatif? Di sini kalimat yang tepat itu bisa pertentangan, bisa subordinatif. Tapi kalau menurut kunci jawaban yang paling tepat adalah yang C. Kalimat nomor 6 ditambahkan dengan subordinatif seperti frasa sementara itu yang digunakan sebagai penghubung dua klausa yang tidak setara. Tadi ya kakak udah bilang ya, dua klausa yang tidak setara. Kemudian berarti jawabannya adalah yang C ya teman-teman. Kemudian nomor 5, dari bacaan di atas, frasa yang berpola makna sama dengan frasa meja besar adalah kalau meja besar ini kita harus cari di antara meja dan besar mana yang jadi kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang dijelaskan. Sedangkan kalimat pendukung adalah kalimat yang menjelaskan. Contohnya di meja besar ini. Meja dan besar, kalimat utamanya adalah mejanya. Mejanya berarti dijelaskan. Jadi mejanya tuh meja yang besar. Besar ini menjelaskan si meja, berarti DM. Mana yang menjelaskan mana yang polanya itu sama seperti meja besar, yaitu D dan M juga. Kalimat utamanya tuh ada di awal.
Oke, yang tepat adalah jawabannya yang D. Kita lihat. Kenapa? Karena ada beruang madu. Kalimat utamanya adalah beruang. Beruang tuh kan ada banyak jenisnya. Ada beruang madu, ada beruang coklat, ada beruang grizzly, beruang macam-macam gitu. Nah, beruang itu adalah kalimat utamanya. Sedangkan madu menjelaskan jenis dari beruangnya gitu. Berarti ini polanya D dan M. Gitu, teman-teman. Oke, kemudian nomor 6. Bentuk dikan pada kata dikeluarkan pada kalimat nomor 3 memiliki kesamaan makna dengan bentuk dikan. Oke, ini kita bisa lihat dari maknanya. Dikeluarkan itu tandanya adalah kata sifat yang mengeluarkan. Oke, yang tepat di sini adalah yang kata dasar kerjanya itu sama maknanya gitu. Oke, yang tepat adalah yang A. Kenapa? Karena di sini artinya dikirimkan itu tandanya sama-sama dikeluarkan. Dikirimkan berarti dikeluarkan dari produk asalnya untuk dikirimkan ke tempat yang lain gitu. Jadi memiliki makna yang sama gitu. Oke, kemudian nomor 7, judul yang paling tepat untuk bacaan di atas adalah nomor 7 kita bisa lihat secara keseluruhan bacaan ini mencakup data tentang luasnya hutan di Kalimantan, penyebab deforestasinya dan dampaknya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang berkaitan dengan luas hutan. Oke, apakah ada ngebahas tentang kebijakan manajemen perkebunan? Kan enggak. Perluasan hutan memang membahas tentang luasnya hutan, tapi nggak membahas tentang hutannya diperluas gitu. Oke, kemudian kalau tentang hutan Kalimantan ini cuman terlalu luas. Jadi maksudnya tentang hutan Kalimantan tentang apanya gitu. Oke, perbandingan data luas hutan Kalimantan. Oke, jadi kita tuh membandingkan di data ada berapa, aslinya ada berapa gitu. Nah, ini adalah kalimat judul yang tepat adalah yang D. Oke, teman-teman maaf ada kekeliruan. Jadi yang C itu memang terlalu luas, tapi karena memang pembahasannya juga luas. Jadi ada ngebahas tentang data luas hutan di Kalimantan, lalu ada penyebab deforestasi dan dampaknya gitu. Jadi karena luas, makanya yang cocok itu adalah yang C. Sedangkan kalau yang D itu hanya membahas perbandingannya aja, tapi tidak membahas deforestasinya dan lain-lain gitu. Oke, berarti jawaban ini juga nggak ada ngomongin tentang dampak pengurangannya ya. Berarti yang paling tepat adalah yang C. Oke, kemudian nomor 8. Apabila gagasan pada bacaan di atas dipisahkan menjadi 2 paragraf, pengelompokan kalimat menjadi yang kalimat padu dan utuh adalah kita bisa lihat dari masing-masing kalimatnya itu masih nyambung atau enggak. Ingat ya, teman-teman, paragraf itu tidak bisa diawali dengan konjungsi. Misalnya ada kata namun bla 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 bla. Kata namun itu berarti masih berhubungan dengan kalimat sebelumnya. Jadi nggak bisa di awal paragraf. Sedangkan awal paragraf itu biasanya akan membahas kalimat baru atau topik baru. Jadi nggak bersangkutan dengan kalimat sebelumnya gitu. Atau misalnya ada kalimat pendekatan ini, contohnya misal pendekatan ini, ada konjungsi ini, ini pendekatan ini, berarti pendekatan ini adalah ngebahas kalimat sebelumnya. Nah, ini juga nggak bisa di awal paragraf kayak gitu. Nah, kita bisa lihat di sini kalimat 1, 2 sampai kalimat nomor 6 itu membahas tentang manfaat menerapkan mindfulness. Kita lihat nih ya. Kalimat nomor 1 kita ngomongin tentang tujuan mindfulness. Kemudian kalimat nomor 2 dengan memulai niat. Kalimat 1 sama 2 pasti nyambung. Kemudian ada contohnya. Contoh dari apa nih maksudnya? Nya itu berarti berhubungan dengan kalimat sebelumnya. Berarti kalimat 3 masih nyambung, nggak bisa dijadikan awal paragraf. Kemudian kalimat 4. Popularitas mindfulness telah didukung oleh banyak penelitian yang menunjukkan bahwa masih ngomongin tentang popularitas mindful dan manfaatnya, yaitu dapat menstabilkan pengaturan diri dan lain-lain. Masih ngomongin tentang manfaat. Kemudian kalimat nomor 5 itu ada hal ini juga, hal ini tuh berarti masih berhubungan dengan kalimat sebelumnya, tidak bisa jadi awal kalimat.
Oke, di nomor 6, manfaat yang paling penting yang dapat kita rasakan adalah bentuk. Oke, masih ngomongin manfaat. Oke, berarti ini masih nyambung. Oke, kemudian di kalimat nomor 7 itu baru kita pisahkan. Ketika pikiran kita menjadi lebih tenang, sistem saraf mampu memperoleh informasi yang lebih akurat dan lain-lain, itu udah ngomongin tentang cara kerja hubungan mindfulness dengan cara kerja otak gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, kemudian nomor 9, gagasan pada kalimat nomor 3 dapat diungkapkan kembali dengan kalimat. Oke, jawaban yang tepat nomor 9 adalah yang D. Jadi kalimat nomor 3 itu dapat diungkapkan dengan, jika terbiasa mindfulness, maka saat mengalami hal yang menimbulkan emosi negatif akan segera sadar, menerima, dan mencari solusi. Oke, kemudian nomor 10, kalimat 8 perlu disempurnakan dengan cara. Oke, kita lihat yang A pilihannya, mengganti kata diterapkan menjadi menerapkan di kalimat nomor 8. Saat diterapkan sikap mindfulness, saat diterapkan ini adalah kalimat pasif, sedangkan karena di dan kan itu kalimat pasif. Sedangkan ini bisa kita ubah jadi kalimat aktif dengan mengubahnya jadi me-an. Oke, berarti yang tepat adalah yang A, mengganti diterapkan menjadi menerapkan. Oke, kemudian nomor 11, penulisan kata bercetak tebal yang salah pada bacaan di atas adalah. Oke, kita lihat nomor 3 dan 4. Mana yang solusi, kreativitas. Oke, di sini ada solusi, ada kreativitas. Solusi itu udah benar. Oke, kreativitas, harusnya kreativitasnya tulisan adalah pakai vitas. Oke, bukan kayak gini. Berarti kalimat yang salah adalah di kalimat nomor 4. Oke, kemudian nomor 12, kalimat manakah yang penulisan katanya salah? Oke, kalimat yang salah adalah yang A. Kenapa? Karena huruf kapital tidak ditulis untuk nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang digunakan sebagai bentuk dasar kata turunan. Jadi kata pengindonesiaan harusnya nggak usah I-nya tuh nggak usah besar gitu. Karena bukan berdiri sendiri, bukan Indonesia adalah kota yang apa. Jadi dia nggak berdiri sendiri. Jadi nggak perlu kita kapitalkan gitu. Jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, kemudian nomor 13, kalimat di bawah ini adalah pola dasarnya sama dengan kalimat hal tersebut mempengaruhi tidak hanya kehidupan sosial tetapi juga kehidupan karir individu. Oke, ini punya ciri khas nih. Ciri khasnya adalah di sini, dia punya konjungsi. Oke, hal tersebut adalah subjek, mempengaruhi adalah predikat. Tidak hanya kehidupan sosial adalah objek, konjungsi, kemudian kehidupan karir adalah objek. Jadi ada dua objek tapi dihubungkan dengan konjungsi. Oke, mana yang sama-sama punya konjungsi juga? Oke, untuk yang nomor A itu konjungsinya ada dua. Lihat nih, tidak hanya tetapi juga. Ini namanya konjungsi korelatif. Konjungsi korelatif itu emang ada dua, teman-teman. Jadi tidak hanya dipengaruhi kebutuhan tetapi juga atau baik membaca maupun menulis. Nah, baik dan maupun. Baik titik-titik maupun. Oke, itu juga adalah konjungsi korelatif. Oke. Ini tidak sesuai dengan teks yang ada. Masalahnya adalah pengawasan. Kayak nomor yang B itu tidak ada konjungsinya. Langsung kita bisa tahu nggak ada konjungsinya. Yang C, hal itu juga tidak dapat dipungkiri akan nggak ada konjungsinya. Oke, yang D, masalah itu merusak bukan hanya alur kekeluargaan melainkan juga kesehatan mentalnya. Oke, nah ini mirip juga nih mirip juga sama kalimat nomor 13. Oke, di kalimat yang A itu karena dia nggak ada predikatnya, jadi permasalahan tersebut subjek, tidak hanya dipengaruhi. Oke, sedangkan yang D itu kita punya subjek dulu, misalnya masalah itu subjek, merusak adalah predikat, bukan hanya alur bla 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 adalah objek, kemudian melainkan adalah konjungsi, yang lainnya adalah objek. Berarti yang D ini memiliki pola yang sama dengan kalimat nomor 13.
Oke, kemudian nomor 14. Frasa individu dosen itu masih baru terjun dan dengan para kolega lainnya pada kalimat 5 menjadi benar bila diubah menjadi, di sini kita lihat pembahasannya ya. Frasa individu dosen itu kurang efektif gitu. Jadi dia tuh kurang efektif. Apa maksudnya individu dosen? Ya, dosen itu individu gitu. Jadi langsung aja dosen tersebut gitu. Diubah jadi dosen tersebut masih baru terjun. Masih itu tandanya baru. Baru itu tandanya ya masih baru gitu. Jadi nggak perlu ada masih. Jadi baru berpartisipasi. Terjun itu bahasa lainnya adalah berpartisipasi dengan bahasa yang lebih formal diganti. Kemudian dengan para kolega lainnya bisa ditulis dengan dibandingkan kolega lainnya. Jadi kata para itu dihapus karena sudah ada kata lainnya. Jadi ini tuh kata yang pemborosan. Jadi kolega lainnya dan para tuh sama aja gitu. Jadi paranya dihapus. Berarti jawaban yang tepat adalah yang B. Kemudian nomor 15. Kata yang tepat untuk mengisi rumpang pada frasa informasi dalam kalimat nomor 9. Pada kalimat nomor 8 disebutkan bahwa para pimpinan menganggap dosen muda memiliki pengalaman yang jauh lebih banyak dan melek teknologi terhadap jurnal ilmiah, yang artinya dosen muda itu lebih memahami dan mengakses informasi terkait publikasi ilmiah. Berarti jawabannya adalah yang A. Pernyataan yang paling tepat untuk melengkapi kalimat nomor 3. Lihat kalimat nomor 3. Kalimat nomor 3, sehingga tidak heran banyak kampus di Indonesia menargetkan bla 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 bla. Lalu pertanyaannya, bagaimana posisi dosen muda? Jawaban yang tepat adalah kalimat nomor 4 diteruskan dengan membahas mengenai peran dosen, terutama dosen muda dalam publikasi ilmiah. Jadi jawaban yang tepat yaitu adalah yang C. Para dosennya untuk publikasi pada indeksasi database tersebut. Karena kita lagi ngomongin tentang dosen muda dengan publikasinya gitu. Makanya kita tuh menargetkan dosen-dosen lain juga punya publikasi yang sama dengan dosen muda gitu. Kemudian nomor 17. Kata dalam bacaan tersebut yang memiliki makna lain. Kita lihat nih. Jawabannya itu adalah yang C, menyala. Kenapa menyala? Karena kalimatnya adalah gini. Setelah orang melakukan donasi, bagian dari otak mereka yang menyala. Menyala di sini apakah otaknya benar-benar menyala? Apakah ada lampunya jadi bersinar atau menyala gitu kan? Bukan. Maksudnya menyala itu adalah dia aktif gitu. Jadi dia punya makna yang lain, mirip seperti perumpamaan. Gitu. Kemudian nomor 18. Tujuan penulisan kalimat nomor 8. Kalimat nomor 8 kita lihat dulu. Dia menambahkan bahwa ada juga penelitian yang berkembang yang menghubungkan berbagai jenis memberi atau berdonasi dengan kualitas hidup yang baik. Untuk kalimat nomor 8 merupakan contoh dari tambahan penelitian untuk memperkuat bukti dari manfaat berdonasi yang dinyatakan oleh kalimat nomor 5 sampai kalimat nomor 7. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B, karena dia tuh menambah bukti lain gitu terkait manfaat donasi itu apa aja. Kemudian nomor 19. Makna manakah yang paling efektif sebagai hasil penggabungan kalimat nomor 3 dan 4? Kalimat 3 dan 4 itu harus menggunakan konjungsi penegas atau konjungsi intersifikasi dengan menggunakan misalnya atau contohnya, misalnya gitu. Kenapa? Coba kita lihat ya kalimat nomor 3 dan 4. Beberapa studi menunjukkan bahwa membantu orang lain dapat memiliki efek positif dan kesehatan mental. Dapat mengurangi stres. Dapat mengurangi stres adalah contoh dari si efek positif. Makanya kita harus tambahkan misalnya atau kita tambahkan contohnya gitu, karena dia adalah contoh dari si efek positifnya gitu. Berarti kalimat yang tepat adalah yang E, misalnya. Kemudian nomor 20. Kata yang memiliki makna yang lebih luas dari kata otak pada kalimat nomor 6. Mencari kata makna yang lebih luas berarti katanya yang lebih umum. Otak merupakan bagian dari organ, sama seperti hati, jantung, ginjal, dan mata. Maka jawaban yang tepat adalah organ, karena
otak adalah bagian dari organ gitu. Oke, paham? Oke, cukup sekian terkait pembahasan PPU. Kakak mohon maaf apabila ada kurang dan lebihnya. Kita tutup dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.